Mandiri. Dari kecil tuh aku dituntut mandiri karena mungkin bapakku tahu umur bapakku ke aku cuma 17 tahun, sisanya ya aku harus mandiri dan segala macam. Nah, berdampaknya aku tuh kalau makan itu nggak boleh nyisain nasi di dalam piring gitu. Jadi aku benar-benar harus nggak tersisa gitu. Nah, dampak ketika aku besar, aku paham sekarang maksud kenapa kita nggak boleh nyisain nasi. Aku pernah itu kayaknya 50.000 tapi buat seminggu, bayangin. Itu masih udah akhir-akhir bulan. Iya, udah mepet banget 50.000 buat sebulan, buat seminggu. Terus aku lagi posisi sakit, wah itu bener-bener nyiksa banget sih, apalagi kayak ngerasa kesepian banget, gak ada siapa-siapa, di rantau juga kan sendiri. Tapi kalau Udah dimulai. Halo guys. Ayo dah. jadi di sini ada aku Dan juga Ana. ya, aku sebagai Rifda. Aku sebagai Rifda, aku emang Rifda. Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Kebetulan kita nggak berdua aja, Rifda. Kita tuh ditemani sama salah satu teman kita nih, Rifda. Salah. Rifda ditemani oleh Rifda. Aduh, ada Rahma dari Madiun. Aduh, jauh Bintang banget. tamu kita. Iya, eksklusif banget ya. Iya. Dari Madiun kita disatukan di Surabaya gitu. Karena kita ini domisilinya berbeda-beda ya. Kalau Rifda sendiri dari mana, Rifda? Wah, kalau aku ada di ujung Jawa sini nih. Anak Jawa. Mana tuh ujung Jawa tuh? Itu Banten, guys. Ayo, mana sini yang dari Banten, langsung komen aja, guys. Nah, kalau aku sendiri dari Jakarta. Rahma sendiri? sebelahan ya? Bener banget. Kalau Rahma sendiri nih? Madiun dong, kota pecel. Siapa yang nggak tahu Madiun ya guys? Pasti tahu semua. Madiun tuh apa? Di ininya mana? Tepat ya? Caruban ya kalau nggak salah ya kamu ya? Iya, bener. Betul banget. Aku tuh sempat loh ke Caruban loh waktu itu, waktu di itu alun-alunnya tuh ada kayak Mekah-Mekahannya tahu Rifda? Iya kan? Itu alun-alun Madiun. Alun-alun. Cuma tapi belum tahu kota ya? Madiun. Apa Ya. itu? Jadi Apa? Kayak replika Replika. Mekah, Jadi- replika Menara Eiffel. Bener. Banyak banget. Kalau Makanya- kamu mau coba-coba iya, ini kapan-kapan Mekah tapi belum punya uang, ke Iya. Madiun aja. wajib banget tuh Oh, nyobain. bisa langsung umroh sama haji. Betul. Oke, ini deh kita kan masing-masing domisili berbeda-beda ya, dan kita istilahnya kalau kita disatukan di satu tempat ini kita disebut sebagai anak rantau gitu ya. Betul banget. Bentar. Nah, kira-kira kalau dari Rahma sendiri, iya kalau dari Rahma sendiri nih, udah di Surabaya sejak kapan, Mak? Dari awal maba aku. Berarti semester berapa tuh? Semester dua lah. Baru aktif. Iya, soalnya kan kita ini ya, Pandemi ya awal-awal sih itu dulu. kan pandemi, jadi masih online. Jadi aku belum kesini. Betul. Kalau Rifda sendiri sama ya berarti ya? Iya, Rifda sama. ya? Mulai Berarti tahun berapa sih itu? 2002 2021 21 lah. ya? 21 ya? Jalan dia. Berarti kita beda sama sih, aku juga 2021 mulai Mulai kesini ya. mulai kesini, bener banget. Nah, kan kita kan berarti ngekos ya kamu ya? Kamu berdua juga ngekos ya kalian ya? Ngekos ya sih. Iya, kita semua nih anak kos. Ada nggak sih, ceritain dong, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol di sini, kita berbagi cerita aja, struggle jadi anak kos gitu. Apa nih Uang sih permasalahan? pastinya. Uang saku. Bener banget sih, tapi emang apa ya, kalau misalnya Rahma tuh selain uang gitu, ada nggak sih hal yang kayak, aduh beda banget ya ternyata jadi Paling anak ini kos nggak sih, yang nggak temen- sesuai, bener. Temen sesama Temen kos. kos ya. Iya, tapi kalau ada temennya tuh kayak nggak kerasa nggak sih kalau kita ngerantau. Jadi ada buat ngobrolnya, terus ada juga kalau kalian mau sumpek gitu, nah kita bisa kan keluar sama teman. Apalagi aku juga di kos tuh ada teman se-SMA aku. Jadi Oh, udah dari aku- SMA? Iya. Jadi aku udah kenal sama dia tuh dari SMA. Jadi aku nggak begitu homesick lah ya bahasanya. Biasanya anak-anak baru maba atau gitu kan homesick, selalu homesick. Nah, untungnya aku tuh enggak. Berarti cara survive kamu ya dengan itu ya, ada Main, temennya jadi ya. nggak ngerasa sendiri lah istilahnya. Tapi itu juga hal yang sama dirasain sama Rifda nggak? Iya sih, apalagi kan aku
temennya juga baru kan, temen kosnya. Jadi ya harus adaptasi lagi gitu loh. Benar. Terus apa sih masalah kos? Biasanya makan nggak sih? Iya Kita tuh- bingung banget sumpah. Apalagi kalau kita tuh makan. apalagi kalau kita tuh masak sendiri. Iya. Itu yang tiap hari tiap malam tuh yang selalu Kayak dipikirin. abis makan Hari ini nih. makan apa ya? Terus hari ini masak apa ya Terus gitu. besok kan. makan apa ya? Bingung banget benar. habis baru aja makan. Langsung bingung nantinya makan minum apa, minum apa. Makannya apa, mau masak apa, tuh bingung banget. Oke, tadi kan udah sempet Rahma bilang nih kalau misalnya struggle-nya tuh kadang di uang. Nah, aku mau tahu sih gimana sih cara kamu memanage uang supaya kita tuh bisa hemat gitu. Tips sebagai anak kos, apalagi titel kita tuh anak kos gitu. Nah kalau aku sendiri sih masak sendiri ya itu pasti bikin hemat banget kalau masak sendiri. Jadi kalau buat aku yang aku pas itu pokoknya makan. Kalau makan tuh biasanya aku masak sendiri jadi lebih hemat juga. Terus kalau aku makan sendiri pokoknya kalau masak gitu pasti lebih hemat. Bener banget, soalnya kalau misalnya aku pun kalaupun kadang waktu nggak banyak buat masak gitu ya, itu biasanya juga kita ini masak nasi doang, tapi lauknya beli, itu bener, juga kadang iya, hemat ya, iya, bener hemat. banget, bener Terus banget. aku juga ngurangin buat nongkrong nggak jelas gitu ya biasanya setuju, kalau teman-temanku banyak banget kan yang ngajak kayak nongkrong yuk dikit-dikit nongkrong habis kelas gitu terus diajak nongkrong mulu kan uang jadi habis ya nggak bisa hemat gitu. Nah itu biasanya aku selalu nolak ya nggak setiap hari sih cuma kayak nolaknya itu pasti nongkrong ya seminggu sekali lah minimal jangan yang tiap hari karena tiap hari pasti bikin kita boros banget. Berarti yang paling penting ya ini ya diminimalisir gitu ya, pengeluaran yang nggak terlalu penting lah, bukan kebutuhan gitu ya. Terus aku kalau ke kampus jalan ke kampus itu pasti aku juga ini jalan kaki jadi nggak gojek tapi jaraknya juga deket sih 500 meteran dari kampus jadi aku pasti jalan kaki jadi aku hemat uang buat transportnya. Bener. Kalau Rifda sama ya? Hal Iya, yang sama juga ya? Sama juga. Kadang bekal juga ke kampus, jadi Iya, bener banget. nggak jajan, jadi ngebekal. Apalagi kalau misalnya makanan di kampus juga kadang bukan itu friendly ya, bukan anak kos friendly, harganya hampir 20 ribuan. Harus bawa tumbler sih Bener. wajib. Ya itu minum Kalau ke sih kampus benar-benar. minum. Biasanya kalau makan sih nggak apa-apa aku kalau makan di kampus cuma harus bawa minum soalnya Oh, iya sih. kalau minum ya kan kalau minum tuh pasti jadi mahal jadi lebih ini. Kemana-mana selalu bawa botol minum. Betul. Nah, tadi kan aku udah sempet bilang ya, tadi struggle-nya itu pasti uang. Emang sih kalau misalnya kita, apalagi kita tuh kadang hitungannya ya bertahan hidup sendiri gitu lah ya. Nah, kalau dari Rahma sendiri, pernah nggak sih kehabisan uang dan gimana cara ngatasin itu? Oh, biasanya di akhir bulan nggak sih? Duit Bener, udah habis. bener. Kadang kita udah dijatah sampai tanggal 27 misalnya, ternyata 25-nya udah habis nih. habis. Bener banget nih. Gimana? Rasain Kalau banget pasti. kalau Rahma sendiri biasa gimana? Bener-bener aku pernah itu kayaknya 50.000 tapi buat seminggu bayangin. Itu masih udah akhir-akhir bulan. bener. Iya, udah mepet banget 50.000 buat sebulan, buat seminggu. Buat seminggu. Jadi aku masak terus dan masaknya itu kayak bener-bener hemat. Kayak masak Tahu, tempe, Kadang ini, kadang mie nggak sih masak mie. mie campur telur. Telur. Gitu. Wis pokoknya tak ulang-ulang aja asal cukup buat seminggu 50.000. Jadi mau minta juga nggak enak ya anak rantau, mau minta lagi nggak enak ke orang tua. Takut orang tua Takut juga dosain. mikir, kayak itu makanya sesuatu yang apalagi kita jauh lah hitungannya dari orang tua, bener banget. Ini nih hasil kita, tadi kan kita udah ngobrol ya, aduh panas ya, enak juga ya, Oh, pakai tangan nggak panas. dia asinnya dapet ya. Panas. Kan kita kan jauh ya orang hitungannya ya dari orang tua ya, kita bertahan hidupnya ya sendiri dan segala macam. Hal yang membedakan antara hidup dengan orang tua sama kamu hidup sendiri di kos gitu, apa bedanya? Biasanya kalau aku di kos ya, di kos kan apa-apa sendiri ya. Bener. Masak sendiri, cari makan sendiri, terus pokok semuanya nyuci baju, gini-gini. Nah apalagi di kosku tuh wah nggak enak banget deh, nggak ada kulkasnya juga. Jadi aku kalau masak tuh harus tiap hari tuh aku harus jalan tuh cari sayurnya gitu-gitu kan. Tapi kalau di rumah kan enak ya, udah ada yang masakin. Di rumah tinggal makan, bangun-bangun tinggal makan. Nah kalau di kos kita bangun mikir mau makan apa, mau masak apa kan ribet. Belum nanti kita magernya
wah kalau mager itu aku pernah ya. Kalau aku mager banget nih buat makan, aku tuh sering mikir tuh, mager banget mau makan. Jadi aku ya udah pakai aja seadanya, mie lagi. Kalau lagi mager-magernya. Berarti itu ya yang ngebedain ya, berarti ketika kamu biasanya difasilitasin sama orang Ya, tua, benar. bangun-bangun udah dapat makanan, nggak perlu masak sendiri, nggak perlu keluar buat cari itu ya. Kalau dari Rifda sendiri? Ya hampir sama sih sama Rahma, cuman aku ada kulkas jadi beli kayak nugget, sosis atau telur tuh bisa disimpan. Frozen food ya? Iya, jadi Jadi tinggal di itu goreng lagi. Itu juga Tinggal jauh masak lebih nasi. hemat sebenarnya sih ya. Betul Kalau kita banget. ngomongin soal hemat tadi. Kalian pernah nggak sih? Ini aku juga ya, aku kan juga sebagai anak kos. Aku tuh sering kali ketika aku ini jauh dari orang tua, yang ngebedain itu justru ketika aku sakit. Nah ini tuh momen-momen yang kalau misalnya kita kan dulu Iya kalau sih. misalnya ya relate kan ya. Kalau banget. misalnya ketika kita sakit dulu di rumah itu masih ada yang ngurusin gitu ya. Masih ada yang perhatiin. Merhatiin gitu. Apalagi aku tuh Makan kalau minum tinggal obat, ambil. apalagi kalau aku minum obat tuh dulu aku nggak bisa harus nelen tablet. Jadi aku tuh harus dihancurin. Dihancurin. Nah kalau nggak dihancurin aku nggak bisa minum. Nah itu berdampak banget ketika aku ngekos terus aku sakit. Ya itu aku nggak bisa minum obat, akhirnya dibantu sama teman aku. Ya itu lagi kita balik lagi ke obrolan pertama tadi ya. Iya. Jadi adanya temen yang bisa bikin kita survive gitu. Bener banget. Jadi aku kalau sakit juga gitu sih, kalau sakit di kos kayak bawaannya tuh sedih gitu, terus nangis malahan. Keinget rumah nggak sih? Keinget rumah. Ih, gak ada siapa-siapa di sini, sepi banget. Jadi tiba-tiba kangen rumah, padahal sebelumnya tuh nggak kenapa-napa. Terus tiba-tiba kangen rumah. Itu kan jadi nambahin sakit ya, nambahin pikiran. Apalagi kalau di kos tuh lagi sepi banget. Aku pernah berapa ya, 3 harian atau berapa itu ditinggal temanku pulang di kos, pokoknya sepi banget, gak ada temanku. Terus aku lagi posisi sakit, wah itu bener-bener nyiksa banget sih. Apalagi kayak ngerasa kesepian banget, gak ada siapa-siapa, di rantau juga kan sendiri. Tapi kalau sakit telepon orang tua nggak sih, kayak video callan? Iya, tapi Tapi kadang takut bikin orang tua khawatir kalau nunjukin kita sakit. Jadi kadang kita berasa sok kuat gitu di depan orang kita tua. mendem aja Kita mendem. biasanya kalau Takut di sana sakit. tuh bikin pikiran orang tua. paling Apalagi bilang aja lagi nggak enak enak badan. Bener banget, setuju. Terus kamu pernah nggak sih? Apalagi ini kamu terakhir pulang kalau boleh tahu kapan, Rahma? Aku udah 2 bulan. Kalau Rifda ini malah makin lama ya, Rifda ya. Semester sekali. Aku udah 2 bulan kan, sekarang juga lagi ini ya, Magang ini ya. sibuknya lagi magang, jadi terus mau pulang juga eman banget, nggak ada waktu, capek. Benar Mau pulang ke banget. Madiun, jadi aku tunda. Biasanya aku pulang sebulan sekali, cuma ini aku 2 bulan itu belum pulang. Berarti pastinya ada rasa rindu ke orang tua ya? Ya sih. Gimana? pasti. Rasanya rindu ke orang tua tuh rasanya gimana? Kayak gengsi, aku tuh orang yang gengsi, Oh, kamu jadi gengsi? iya, aku nggak berani ngomong ke papaku gitu kalau Kayak aku kangen. lagi rindu. Iya, nggak berani. Jadi aku cuma kadang kalau lagi kangen ya wes, aku langsung VC Video aja, call. langsung tanya kabarnya. Soalnya papaku juga tipenya sama, dia tuh orang yang gengsi gitu. Jadi nggak bakal tiba-tiba nelpon, tiba-tiba VC. Jadi harus banget ditelepon duluan, harus di VC duluan gitu, baru dia tuh baru ngomong gitu ke aku. Berarti justru berbeda ya sama aku. Kalau aku tuh justru kalau ketika aku rindu, karena aku mungkin pernah mengalami kehilangan ya. Aku yatim, aku nggak pernah. Udah ditinggal sama ayah aku tahun 2019. Sama aku juga. Oh kamu berarti piatu ya? Oh, berarti kamu punya sosok papa doang ya? Sama anak, karena aku pernah punya rasa kehilangan. Jadi yang ada sama aku selama ini, mama aku apa ya? Menyatakan rasa sayang dengan gambir gitu loh. Jadi aku ketika aku rindu sama mama, caranya itu aku biasa ngirim chat kayak gitu, tapi kalimat-kalimat panjang kayak ini contohnya. Ma, ternyata semakin dewasa Ana cuma butuh mama. Jadi tolong hidup lebih lama ya di dunia. Aku nggak bisa. Aku tuh dengan gampang ngomong kayak gitu, Kak. Tapi emang biasa kalau kita beda gender gitu ya, apalagi kamu ke papa kamu. Tapi kamu biasa cenderung lebih deket ke siapa, papa atau mama? Mama sih sebenarnya. Rifda nih anak tengah nih. Dia cenderung deketnya siapa? Dua-duanya nggak sih? Atau kamu jangan-jangan gak deket sama siapa-siapa? Dua-duanya aku seimbang. Kamu seimbang ya, tapi lebih cenderung cerita biasa gitu. Oh, ke mama Ke mama ya biasanya ya. Iya. Kamu anak bungsu atau anak apa sih, Mak? Anak satu-satunya? Anak pertama. Dari berapa bersaudara? 2 adekku.
Oh, cewek semua. Cowok semua, aku cewek Oh, berarti sendiri. kamu cewek sendiri ya? Anak pertama, cewek sendiri. Dari berapa saudara? 3 bersaudara berarti. Aku biasanya kalau nggak kangen papa sih kangen adik-adikku sih. Benar. Jadi kadang mana adikku tuh cuek banget. Kalau di VC atau di telepon ditolak. Tapi emang biasanya anak kecil kayak gitu. Ya, anak kecil gitu. Ditolak. Belum bisa menyampaikan rasa sayang gitu. Padahal kayak gitu juga kayak kangen. Padahal kita tuh Kangen. udah bela-belain VC duluan, Iya, iya. ditolak. Ini sih pertanyaan terakhir deh dari aku, Rahma, buat penutupan camping kita hari ini ya. Pesan orang tua yang paling kamu inget sampai kamu bawa, terutama ayah kamu mungkin ya, yang paling kamu bawa sampai kamu di Surabaya ini jadi anak kos, jadi anak rantau gitu, Rahma. Jaga diri aja sih. Disuruh jaga diri banget, soalnya aku kan cewek ya. Bener, perempuan ya. Apalagi anak cewek satu-satunya ya kan. Pasti disuruh jaga diri banget. Harus bisa ngejaga kepercayaan papaku juga. Jadi ya itu aja sih pesannya. Bener, apalagi jauh dari orang tua itu yang paling khawatirin, apalagi seorang. di sini Bener. kan nggak ada yang dititipin. Terus papaku juga nggak tahu. Paling papaku tuh kenalnya cuma sama ya teman-temanku itu yang sekos juga. Kalau Rifda mungkin ada inget pesan orang tua yang paling diinget ketika jauh, terus sampai ke bawah gitu, akhirnya berdampak sama diri kamu ketika jauh dari orang tua ini. Ya jaga waktu, ingat waktu aja. Jaga waktu itu gimana? Jaga waktu. Jauhnya digituin. Ingat waktu aja. Iya. Jaga waktu itu gimana? Oh, ingat waktu. Iya. Kayak jangan terlalu malam-malam kalau. Oh itu sih sama jangan boros-boros. Nah itu mah semua anak rantau pasti disuruhnya kayak gitu. Artinya Lewat inget kami. waktu ya, inget Iya. waktu. Kalau aku ada nih, ini tuh yang paling apa ya, memorable banget pesan dari ibu aku. Jadi aku tuh, ya bentar ya. Ini tuh paling memorable banget buat aku. Jadi ketika aku kecil, aku tuh anak bungsu kan. Aku anak bungsu, anak terakhir, perempuan sendiri, kakak aku laki-laki semua. Tapi biasanya identiknya anak bungsu itu identiknya kan ini ya, manja gitu. Iya, kan Tapi aku disayang. bener banget disayang, apalagi anak perempuan sendiri. Tapi beda, aku itu justru malah mandiri. Dari kecil tuh aku dituntut mandiri karena mungkin bapakku tahu umur bapakku ke aku cuma 17 tahun, sisanya ya aku harus mandiri dan segala macam. Nah, berdampaknya aku tuh kalau makan itu nggak boleh nyisain nasi di dalam piring gitu. Jadi aku bener-bener harus nggak tersisa gitu. Nah, dampak ketika aku besar, aku paham sekarang maksud kenapa kita nggak boleh nyisain nasi. Nanti nasinya nangis, omongan orang tua ingat kan? Omongannya inget ya, nanti nasinya nangis dihabisin. Nah, itu ternyata hal yang aku dapat atau poin yang aku dapat itu bukan nasinya nangis, tapi orang yang pengen makan nasi tapi nggak bisa makan nasi, jadi dia nangis. Itu dalam banget, aku baru paham maksud itu. Gitu. Jadi udah dikasih nasi malah kita sisain begitu aja gitu ya. Makanya itu Jangan lebih- mubazir. jangan mubazir istilahnya begitu. Bener. Misalnya nih, papa kamu lagi nonton atau mungkin Rifda orang tuanya berdua lagi nonton sekeluarga nih. Apa sih yang ingin disampaikan ke orang tuanya? Ya sehat-sehat Sambil lihat aja kamera sih. lah. Lihat kamera itu. Sehat-sehat aja, semoga panjang umur juga. Jangan sakit-sakit lah. Aku juga udah pernah ngerasain kehilangan juga ya. Jadi takut banget kalau lagi rantau kan, biasanya anak rantau yang paling ditakutin tuh ya gitu deh, tahu sendiri. Aku pernah juga lihat di ini ya, di apa? Lanjutin dulu. Tahu sendiri kalau yang paling ditakutin sama anak rantau tuh kalau di rumah tuh ya ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi gitu. Jadi hidup lebih lama lagi ya kan. Sehat-sehat di rumah, jaga kesehatan juga gitu. Udah sih gitu aja mungkin. Oke, kalau dari Rifda ada nggak misal orang tuanya nonton nih, disampaikan? Ya jadi jangan lupa makan. Kayak ngingetin ke siapa? Jangan lupa makan. Terus kayak istirahat yang cukup. Kalau misalnya kerja ya kayak capek ya, istirahat yang cukup gitu loh. Dan sehat-sehat terus aja. Karena emang kesehatan penting ya, Iya, Rifda ya, betul benar banget. Apalagi kalau kita sakit, biayanya mahal dan segala macam. Jadi Karena sehat itu murah. Iya. Loading. Iya benar. Loading. Kalau aku sendiri, ini nggak ada yang mau pengen tahu aku nih. Belum. Iya. Kalau misalnya ibu aku lihat di sini, aku pengen ngucapin terima kasih udah
single parent ngerawat aku sebagai anak yang mungkin bandel gitu ya. Aku kadang nggak nurut, yaitu semakin dewasa aku semakin sadar kalau yang paling aku butuhin di dunia ini cuma mama, jadi hidup lebih lama gitu. Tepuk tangan untuk mamanya Ana. Mungkin closing statement buat orang tuanya nggak usah khawatir gitu. Ya, untuk orang tua aku di rumah yang mungkin nonton ya nih. Jadi di sini aku baik-baik aja ya. Ya, jadi buat papaku di rumah nggak usah khawatir. Aku di sini bisa makan dengan baik, bisa masak sendiri juga. Terus aku di sini juga banyak teman, nggak sedih-sedih. Jadi udah deh, aku bahagia. Meskipun kita nggak tiap hari VC, tetap aku baik-baik aja di sini. Jadi jangan khawatir di rumah, tetap enjoy aja sama keluarga yang di rumah, sama ibu, sama adik. Udah gitu. Iya. Kalau aku buat mama di rumah yang mungkin nonton ini, aku baik-baik aja, Ma. Aku udah bisa menghidupi diri aku yang jauh dari mama ini. Terus aku ini ya apa namanya, sedih ya kalau ngomongin orang tua kayak gini ya. Melo. Iya. Apa tadi? Iya, aku udah bisa masak bahkan sekarang menariknya mah aku udah bisa masukin apa sih namanya benang ke dalam jarum sendiri, karena biasanya aku tuh minta tolong mama aku untuk masukin kayak gitu, dan sekarang aku udah bisa sendiri. Itu hal menurut aku juga sebuah pengembangan lah buat diri aku, yaitu. Jadi terima kasih mama, nggak usah khawatir, aku baik-baik aja. Jangan nangis, jangan nangis. Menariknya aku sekarang udah bisa bayar kos sendiri loh, Ma. Oke, terima kasih ya Rahma Aprilia ya. Ya, sama-sama. Ya, makasih juga udah mau hadir di Buat sini. hadir kita camping bareng, nanti kita lanjut tidur aja ya. Karena matahari udah mulai terbenam nih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jangan lupa untuk like, komen nih, mungkin yang sesama rantau juga, terus subscribe juga untuk ngikutin kita perjalanan selanjutnya. Iya, sama mau buat teman-teman di sini yang nonton yang sama-sama anak rantau, boleh dong komen juga apakah kalian punya permasalahan yang sama kayak kita ini sebagai anak rantau dan anak kos. Komen ya di bawah. Dadah, sampai jumpa di Tepos selanjutnya ya, Tenda Podcast selanjutnya. Bye.